Baik, kita akan mempraktekkan cara menggunakan tools TikTok Content Hunter. Oke, kita ketikkan TikTok ya, kita cari. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sudah saya bikin simple cara penggunaannya. Teman-teman tinggal masukkan link live streamingnya di sini, lalu convert. Dia akan menjadi sebuah link URL StreamKey. Ini fungsinya kalau teman-teman pengen melakukan mirroring live streaming bisa. Teman-teman tinggal kasih simple live aja. Nanti link yang dihasilkan diinput ke simple live. Itu teman-teman bisa langsung mirroring secara on time, real time ke channel YouTube-nya teman-teman. Ini salah satu cara untuk kejar jam tayang juga bisa seperti itu. Oke, namun di sini kita akan melakukan download sekaligus dipotong ya. Download video sekaligus dipotong. Teman-teman silahkan masuk ke tiktok.com. Hanya saja untuk pencarian konten via PC atau komputer itu teman-teman harus login ya kalau pengen mencari live ya. Saya biasanya mencarinya dari HP, kemudian baru linknya saya masukkan ke tools. Ini pada tampilan pertama kan seperti ini biasanya. Teman-teman lihat di menu sidebar. Ini di sebelah kiri ada menu live. Teman-teman klik. Nah, klik ya. Nanti di sini rata-rata gaming. Pemain game semua, kontennya gaming semua ya. Ini yang paling trending di TikTok itu gaming. Nah, nanti teman-teman bisa preview dulu dengan mengarahkan kursor ke sini. Nah, ini riset daripada lama. Tadi sebelum saya menyiapkan rekaman ini juga saya sudah riset-riset sedikit. Nah, ini mungkin teman-teman kalau pengen konten-konten yang apa ya, beauty ya biasanya, beauty tentang kecantikan. Nah, bisa langsung download konten-konten yang seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini kayak pertunjukan-pertunjukan ya. Ini kan sebenarnya di live streaming itu konten yang unlimited, tak terhingga. Kemudian ketika kita biarkan begitu saja hilang kan akan sangat sayang sekali. Nah, kita yang ini pindah ke yang ini ya. Ini saya sudah riset kecil-kecilan tadi, jadi ada beberapa yang unik. Ini ada pemburu hantu, ini kan menegangkan ya bahasanya. Oke, nanti ini di-download, dipotong-potong juga bisa, atau teman-teman seputar kuliner nih, ada kuliner ini, memasak. Nah, jadi dia memberi reaction pada orang memasak, dan tentunya cari masakan yang ada nilai uniknya, seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali, ini setiap kursor yang saya arahkan itu, nah ini ada kegiatan kayak konser atau karnaval atau pertunjukan ya. Nah, teman-teman atur aja. Nah, kalau untuk konten musik biasanya yang suasana kayak gini, diem gitu kameranya ya. View-nya pemandangan. Hanya saja untuk musik nanti diarahkan konten yang landscape supaya enak. Kalau portrait nanti apa namanya? Ya aneh aja kalau musik backgroundnya portrait ya. Atau mungkin nanti teman-teman edit sendiri di crop menjadi persegi, itu juga bisa. Tapi paling aman sebenarnya musik itu yang bergerak seperti orang naik motor gitu kan. Kalau ada yang ngevlog naik motor, nanti bisa teman-teman cari lewat HP. Oke, di sini kita coba praktekkan yang menegangkan ya, biar seirama dengan apa yang kita bikin. Jadi ini tentang konten horor, target Amerika. Reaksinya kan tadi seputar hal-hal menegangkan. Nah, oke, ini kita salin, klik kanan, copy ya, copy kemudian masuk ke tools TikTok Content Hunter, kita paste, setelah itu kita convert. Nah, kita tunggu proses convertnya sekitar 1 menit atau setengah menit ya. Kita tunggu dia menginisialisasi browser.
Jadi dia berjalan di balik layar. Ini untuk TikToknya saya tidak login ya, jadi belum login. Teman-teman bisa lihat tombol login masih aktif. Akan tetapi kalau untuk lebih serius untuk riset, teman-teman perlu login. Itu saran saya. Ini saya close karena sudah nggak akan dilihat. Kita fokus di aplikasi TikTok Content Hunter. Oke, ini belum ketemu ya. Menginisialisasi belum ketemu. Biasanya langsung cepet, ini agak terkendala, mungkin videonya nggak bisa di-download ya. Tapi biasanya langsung ketemu. Oke, kita sambil cari cadangannya. Video cadangannya. Oke, ini aja. Remote control jet and plane ya. Oke, ini live seperti ini juga konten bagus ini. Waduh, live-nya berhenti. Udah selesai. Oke, kita cari lagi yang lain. Ini mobil drift. Oh, oke, ngedrift ini ya. Nah, ini juga bagus ini. Oke, ini dia ngedrift. Otomotif juga banyak yang banyak digemari oleh orang bule. Oke, jadi yang tadi gagal tidak bisa diidentifikasi linknya. Oke, kita jalankan yang ini. Ini kayak pertunjukan otomotif ya. Jadi skenanya aja menegangkan, kan nggak harus horor. Ngedrift juga menegangkan, atraksi-atraksi gitu kan. Oke. Nah, dapat ya. Ini dapat URL video live-nya yang asli. Ini kalau teman-teman copy terus pasang di Simple Live, teman-teman bisa live streaming secara mirror. Nah, kemudian setelah terdapat atau kita dapatkan stream key-nya, kita atur video yang akan kita potong itu per berapa detik. Nah, di sini untuk aplikasi dia auto mengubah ke format MP4. Jadi biasanya mau berapa detik kita kali 2. Misal kita mau 25 detik, maka kita tulis 50 detik. Seperti itu. Kalau kita pengen 1 menit ya tulis 120. Seperti itu. Untuk banyaknya kita coba praktekkan 4 saja, karena untuk praktek. Nah, kalau prefix name ini diisi, maka nama filenya adalah sesuai dengan prefix name yang kita isi. Kalau tidak ya dia akan menjadi nama seperti nama akun TikToknya, seperti itu. Oke, kita pilih download ya. Hanya saja ini tayangan live-nya tidak melihatkan mobilnya dari luar, tapi dia masuk ke dalam. Nggak apa-apa, buat tes saja kita download. Oke, dia mendownload 1 dari 4 file FLV. Nah, nanti dia akan diubah menjadi MP4. Seperti itu. Oke, ditunggu saja. Nah, ini udah keluar lagi dia dari apa namanya? Dari mobilnya. Harapan saya dia ngedrift biar keren gitu kan. Nah, konten-konten seperti ini kan live streaming ini dia hanya lewat 1 kali 2 kali, kemudian nanti 1 minggu 2 minggu udah hilang kan. Nah, kalau kita abadikan di channel YouTube bisa menjadi sumber cuan seperti itu. Nah, dengan harapannya kita tambah dengan reaction supaya menghindari yang namanya copyright ya, dan secara hukum per YouTubean juga biar sah gitu aja. Oke, jadi nanti filenya itu ada FLV sama MP4. Seperti ini, yang FLV ya
file orinya itu mereka pakai FLV, tapi kita sudah tambahkan logic supaya dia itu bisa convert ke MP4 secara otomatis. Oke. Kita tadi setting 50, harusnya 25 detik ya. Ini dapatnya 18 detik, tapi nggak masalah. Kita manfaatkan. Nanti kalau misal ada miss dengan kapsul reaction, kapsul video reactionnya, kita tambahin durasinya. Sementara segini dulu. Oke, ini dapat 18 lagi atau berapa ini? 16. Berarti kita perlu ubah, kita hentikan, kita ubah dulu durasinya menjadi menjadi 80 ya. Coba kita mainkan 80. Saya pengen dapatnya itu 25 detik. Kita download ya. Karena kalau 25 detik itu nanti pas dengan video kita. Jadi video kita itu, nah video kita durasinya 24 detik. Nah harusnya bahan yang menjadi background itu di berapa? Di 25 detikan seperti itu. Oke. Jadi memang harus detail ya. Oke, ini masih di download, kita tunggu. Harapannya kita dapat durasi yang pas. Karena nanti kalau durasinya terlampau jauh, biasanya dia akan gagal saat penggabungan green screen dengan dengan video background. Kalau saya mending backgroundnya lebih banyak sedikit, nah green screen-nya nanti yang mengatur seperti itu. Ini kontennya kalau seperti ini mungkin bisa masuk ke review ya, review mobil gitu. Nanti teman-teman tinggal kasih kayak narasi-narasi gitu kan. Oke, dapat 25 ya. Jadi untuk mendapatkan 25 detik kita setting di durasi videonya itu 80 detik. Oke, dapat. Sip, nanti tinggal kita ubah. Nah, sambil menunggu proses selesai, kita persiapkan dulu tool satunya, yaitu kapsul. Oke, kapsul video reaction. Oke. Kapsul video reaction. Jadi kalau 80 detik ya agak lama, sehingga teman-teman nunggunya ada 1 menitan. Oke, saya perkenalkan sedikit untuk kapsul video reaction ini. Jadi kita perlu menyiapkan target folder. Nah, target folder dari video bahannya ya. Yang pertama kita masukkan video green screen-nya, kita pilih, kemudian kita masuk ke Camtasia tadi. Camtasia, kemudian kita masuk ke reaction bule. Oke, kita pilih videonya. Nah, udah dapet. Lalu di sini untuk target folder, nah foldernya belum kita bikin. Kita bikin dulu foldernya. Foldernya praktek 1. Teman-teman nanti mau dikasih nama apa bebas. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi foldernya di praktek 1 ya. Kita pilih download, kemudian TikTok praktek 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah di folder praktek 1, walaupun tidak tayang, kita pilih select folder. Nah, jadi nanti dia akan memproses yang ada di dalam folder ini. Kita cek apakah durasinya sama, 25 detik. Oke, 20 detik nggak apa-apa, nyerempet-nyerempet dikit. Kita lihat nanti apakah berhasil apa tidak. Kemudian untuk ini, nah outputnya, kita pilih outputnya tetap di TikTok Hunter. Kita buat folder baru, hasil praktek 1. Oke, nanti teman-teman mau ditaruh di mana terserah.
Select. Oke. Nah, sekarang kita perlu mengatur warna yang akan dihilangkan. Oke. Kita perlu mengatur warna yang akan dihilangkan. Nah, di bagian Camtasia lagi kita masuk. Lalu kita masuk ke reaction-nya. Kita ubah preview menjadi seperti ini. Nah, kan tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat preview daripada video itu seperti apa. Nah, kita lalu ambil warna dengan klik tanda air ini, air non-netes. Nah, kita arahkan ke warna hijaunya seperti ini. Nah, maka dia akan menangkap warna hijau kita seperti itu ya. Nah, apabila sudah, untuk toleransi saya biasanya di angka 13, teman-teman selera mau berapa, kita praktek dulu, mulai proses. Oke, kita lihat bagaimana dia memproses videonya. Download sudah memasuki video keempat. Ini kita praktek dulu dengan 2 video. Kita lihat seperti apa hasilnya nanti. Oke, hasil praktek sedang dibuat ya, sedang di-create. Oke, baru 50%. Untuk download sudah selesai ya. Jadi kalau sudah selesai ada keterangan download selesai. Dia berjumlah 4 video dari format FLV, dia selesaikan ke format MP4 seperti ini. Oke, ditunggu prosesnya. Oh, ini gagal. Gagalnya karena apa ini? Video pertama gagal ya. Memproses gagal. Jika gagal, biasanya kesalahan di ini, durasinya kelewat bahasanya. Coba kita lihat nanti hasilnya. Klip durasi 24. Oke, sementara Oke, berhasil 1. Kita cek. Hal seperti ini adalah hal yang wajar. Jadi, oh iya, ini toleransinya ditambahin aja nanti. Ini malah yang berhasil itu yang durasi 20 detik. Berarti durasinya lebih baik di angka 50 aja ya. Oke, nanti kita ubah di 50 atau 60 lah. Oke, kita ulangi lagi. Di sini kita kasih toleransinya itu, kalau tadi kan toleransinya masih terlalu sedikit ya. Kita tambahin dikit di 29 karena menyesuaikan ya. Nanti kita tes satu persatu ketika ini. Jadi oke, ini sedang proses, nggak bisa di-play. Kita tunggu. Jadi dari segi toleransi itu, ketika masih ada warna hijaunya, teman-teman geser lagi, entah itu pengen ke kanan apa ke kiri, sampai benar-benar pas. Kalau sudah pas, karena setiap background layar green screen itu beda-beda settingannya. Nah, itu nanti teman-teman lebih enak itu dipraktekkan satu video dulu. Nah, kalau satu video udah oke, nah baru teman-teman lakukan secara massal bulk. Bulk dalam artian untuk folder video latar itu dimaksimalkan. Ini saya close dulu mengganggu ya. Oke, seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah bisa memaksimalkan pengaturan daripada toleransi ini,
hasil sudah sesuai, dalam artian hasilnya itu green screen-nya udah bagus, tidak kelihatan warna hijaunya, maka pada folder video latar atau target yang akan ditaruh green screen itu kita perbanyak, jadi langsung massal gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir konten saya nanti kalau ada yang error saat proses green screen gimana. Ya nggak gimana-gimana, orang kita bikinnya cuma klik-klik doang kan. Seperti itu. Oke, nanti tinggal menyesuaikan saja, teman-teman bisa berkreasi seluas-luasnya, sesukanya. Pokoknya teman-teman jangan takut gagal ya. Bahasanya semua orang itu berhak untuk mencoba. Dan di sini tool saya diciptakan untuk membantu teman-teman yang memang pada dasarnya itu males buat konten. Oke, kita lihat hasilnya. Setelah kita geser ke toleransi 29, apakah hijaunya sudah hilang? Oke, sudah mulus ya, hijaunya sudah hilang. Nah, jadi teman-teman bisa diolah sendiri dah dengan imajinasinya teman-teman. Kira-kira nanti apa yang pengen menjadi topik konten utamanya. Nah, kalau green screen-nya kan seperti ini nanti. Oke, jangan lupa praktek. Yang penting tetap semangat. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan. Salam sukses.